Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak usia Nusantara yang ibu sayangi. Bertemu kembali dengan ibu di channel Sri Asih Rezeki. Anak-anakku, kali ini ibu akan sampaikan mata pelajaran IPS dengan tema alat pemenuhan kebutuhan manusia, kelas 7 SMP semester yang kedua. Selamat mengikuti. Ya, anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup dengan tekan tombol like. Baiklah anak-anakku, kita mulai mempelajari tentang pengertian alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan adalah segala sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan manusia berupa barang dan juga jasa. Cakupan materi yang akan kita pelajari adalah alat pemenuhan kebutuhan manusia dibedakan menjadi 4. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. 2. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang ketiga, alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dan yang keempat, alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, mari kita mulai pelajari. Yang pertama adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama barang ekonomis dan yang kedua barang bebas. Adapun barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik materi maupun fisik. Adapun contoh barang ekonomis adalah sepatu dan air minum kemasan. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya yang kedua adalah barang bebas. Adapun barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya, sinar matahari, udara, dan air. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ya, anak-anakku yang hebat, marilah kita mulai mempelajari materi yang kedua adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain dibedakan menjadi 2. 1. Barang substitusi dan 2. Barang komplementer. Adapun barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Sebagai contoh, barang ini adalah nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain yang kedua adalah barang komplementer. Adapun barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Sebagai contoh, barang ini adalah motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Anak-anakku, perhatikan kedua gambar tersebut. Memasuki materi yang ketiga adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya adalah ada 2. Yang pertama adalah barang produksi atau barang modal, dan yang kedua adalah barang konsumsi. Barang produksi disebut juga barang modal
karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya adalah barang modal, lahan pertanian, mesin-mesin pabrik, dan gedung-gedung. Anak-anakku, perhatikan ketiga gambar tersebut. Alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya yang kedua adalah barang konsumsi. Adapun barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai, karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Sebagai contoh adalah buku tulis yang kalian butuhkan untuk belajar dan alat tulis. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ya, anak-anakku, kita mulai memasuki materi yang keempat adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya dibedakan menjadi 3. Yang pertama barang mentah, 2 barang setengah jadi, dan yang ketiga barang jadi. Adapun barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya adalah barang mentah itu padi belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga kayu belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot rumah tangga. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Masih di channel Cerdas Cerdik anak-anakku, kita mulai memasuki alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya yang kedua adalah barang setengah jadi. Adapun barang setengah jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang ini adalah benang sebelum dibuat kain dan tepung sebelum dibuat kue. Anak-anakku, perhatikan kedua gambar tersebut. Memasuki alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatan yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh barang ini adalah nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, pensil. Anak-anakku, perhatikan gambar tersebut. Ya, anak-anakku semua, untuk menguji wawasan kalian dan pemahaman kalian tentang materi alat pemenuhan kebutuhan manusia, di sini Bu Guru sertakan 10 pertanyaan untuk kalian untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan alat pemuas atau pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, sebutkan alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Ketiga, sebutkan alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. 4. Jelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. 5. Jelaskan alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. 6. Sebutkan 3 contoh dari barang bebas dan ekonomis. 7. Sebutkan 3 contoh dari barang komplementer. 8. Sebutkan 3 contoh barang produksi, barang modal, dan barang konsumsi. 9. Sebutkan 2 contoh dari barang jadi, setengah jadi, dan barang mentah. Dan yang terakhir 10. Amati tempat tinggalmu dan tuliskan barang substitusi yang ada di rumahmu. Ya, demikian anakku semua apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah wawasan kalian tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Tetap semangat belajar, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.